Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Seperti yang diungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 186 sebelumnya, bahwa Allah itu maha dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah aku adalah dekat. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala al-qarib, Allah yang maha dekat. Dekatnya Allah beda dengan dekatnya kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak diserupai dan tidak menyerupai sesuatu. Allah yang menciptakan waktu sehingga Allah tidak terikat oleh waktu. Dan Allah yang menciptakan jarak. Jadi Allah tidak terikat oleh jarak. Jadi kalau dekat kita memerlukan jarak. Tapi Allah, kita tidak paham bagaimana dekatnya. Hanya saja kita harus yakin bahwa wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan Allah dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jangan membayangkan Allah nempel, Allah ada pada diri kita, karena tempat itu adalah ciptaan Allah, ya. Tapi kita harus yakin ini obrolan pasti didengar oleh Allah, sikap kita pasti disaksikan oleh Allah dengan caranya, detak jantung kita, sel-sel yang ada di tubuh kita, ini pasti ciptaan Allah dan diurus oleh Allah. Jadi Allah mengetahui segalanya. Pengetahuan Allah dekat dengan kita. Kekuasaan Allah dekat. Kalau kita mau dibuat mati, mati sekarang. Ya, sakit-sakit. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita simak surat Sabah ayat 50. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Rabbku kepadaku. Sesungguhnya dia, Allah, maha mendengar, lagi maha dekat. Jadi ingat kedua kemutlakan itu ya, bahwa setiap karunia mutlak hanya datang dari Allah. Sedangkan setiap keburukan mutlak, keburukan diundang oleh diri kita sendiri. Kita tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah. Wah, karena saya belum dapat hidayah, karena Allah tidak ngasih hidayah, salah. Kita belum dapat hidayah karena keburukan kita sendiri. Kenapa tidak tahajud? Habis Allah nggak ngebangunkan saya, salah. Kita tidak boleh menisbahkan yang kurang, yang salah kepada Allah. Jadi ingat kedua kemutlakan itu ya, bahwa setiap karunia mutlak hanya datang dari Allah. Sedangkan setiap keburukan mutlak, keburukan diundang oleh diri kita sendiri. Kita tidak boleh menisbahkan keburukan kepada Allah. Wah, karena saya belum dapat hidayah, karena Allah tidak ngasih hidayah, salah. Kita belum dapat hidayah karena keburukan kita sendiri. Kenapa tidak tahajud? Habis Allah nggak ngebangunkan saya, salah. Kita tidak boleh menisbahkan yang kurang, yang salah kepada Allah. Allah yang menciptakan waktu, sehingga Allah tidak terikat oleh waktu. Dan Allah yang menciptakan jarak. Jadi Allah tidak terikat oleh jarak. Jadi kalau dekat kita memerlukan jarak. Tapi Allah, kita tidak paham bagaimana dekatnya. Hanya saja
kita harus yakin bahwa wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah, dia bersamamu dimanapun kamu berada. Jangan membayangkan Allah nempel, Allah ada pada diri kita, karena tempat itu adalah ciptaan Allah, ya. Tapi kita harus yakin, ini obrolan pasti didengar oleh Allah. Sikap kita pasti disaksikan oleh Allah dengan caranya. Detak jantung kita, sel-sel yang ada di tubuh kita, ini pasti ciptaan Allah. Allah maha dekat. Suatu saat ini dalam hadis sahih, kami dulu pernah berjalan bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan. Tiba-tiba sahabat takbir dengan suara yang keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil jalan. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, Irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum laisa tad'una as-samma wala ghaiban. Kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan kepada yang tidak ada, gaib. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Namun kalian berdoa kepada yang maha mendengar, sami'an qariban, kepada yang maha dekat, wa huwa ma'akum, dan dia bersamamu. Jadi memang kalau orang sudah semakin kenal dan yakin kepada Allah, zikir itu menjadi lebih simpel, lebih sederhana, doa. Jadi orang yang yakin Allah maha dekat, tidak akan pernah merasa kesepian. Karena Allah maha dekat, seperti sekarang, Allah maha mendengar, Allah maha menyimak, Allah lah yang mengurus diri kita semuanya, Allah yang tahu persoalan kita, Allah tahu persis keinginan kita, Allah tahu keperluan kita, dan hanya Allah lah satu-satunya ya, yang bisa memenuhi apa yang terbaik yang kita inginkan. Makanya enak sekali bagi orang yang sudah yakin Allah maha dekat, dia tidak perlu banyak curhat kepada sembarang orang, karena orang-orang yang kita curhatin pasti lebih jauh, betul? Dan ingin dekat kepada Allah lebih mudah. Pertama, Allahnya udah maha dekat. Yang kedua, Allah tuh senang kepada hamba yang mendekat. Beda, kita ingin dekat dengan orang, belum tentu orang senang kita dekat dengan dia. Benar? Tapi Allah sudah maha dekat, tahu isi hati kita. Kita terbersit saja di hati dalam ini. Ya Allah, saya ingin dekat denganmu. Mau bicara, wa asirru, mau rahasia, awijharubi, innahu alimum bidati sudur. Mau dirahasiakan kata-kata kita, mau dibunyikan, Allah tahu isi hati kita. Jadi kita enggak ribet sebetulnya, enggak rumit dalam hidup ini, karena ada Allah yang maha dekat, yang maha kuasa, yang memiliki segala-galanya, yang senang kalau kita menyebut namanya, jelas? Yang senang kalau kita meminta hanya kepadanya, mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua bahasa milik Allah. Hanya bedanya kalau kita pakai bahasa Al-Quran, kita sudah pakai bahasa yang Allah sendiri yang katakan. Al-Quran kan kalam Allah. Jadi mustajabnya beda. Bedanya kalau kita pakai doa Rasulullah, maka kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau belum sanggup berdoa dengan kalam Allah dan hadis Nabi, maka bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Bahasa Inggris juga ciptaan Allah. Kita bisa memohon kepada Allah. Yang penting hati kita yakin. Jadi alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu berdiri, duduk, berbaring, kita tuh ingat ini Allah maha melihat. Allah maha dekat. Jadi bisa curhat setiap saat. Mau tidur, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat. Alhamdulillah, sekarang saya mau tidur. Tidurkan saya, ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Enak. Lapar tuh, ya Allah, saya lapar. Sambil cari makanan tuh ya. Sendal enggak ada juga, wah ya Allah, saya lupa nyimpan di mana. Dan Allah kan mendengar dan suka itu.
yang satu-satunya ya yang bisa memenuhi apa yang terbaik yang kita inginkan. Makanya enak sekali bagi orang yang sudah yakin Allah Maha dekat, dia tidak perlu banyak curhat kepada sembarang orang. Karena orang-orang yang kita curhatin pasti lebih jauh. Betul? Dan ingin dekat kepada Allah lebih mudah. Pertama, Allahnya udah Maha dekat. Yang kedua, Allah tuh senang kepada hamba yang mendekat. Beda, kita ingin dekat dengan orang, belum tentu orang senang kita dekat dengan dia. Benar? Tapi Allah sudah Maha dekat, tahu isi hati kita. Kita terbersit saja di hati dalam ini. Ya Allah, saya ingin dekat denganmu. Mau bicara, wa asirru, mau rahasia, awijharubi, innahu alimum bidati sudur. Mau dirahasiakan kata-kata kita, mau dibunyikan, Allah tahu isi hati kita. Jadi kita enggak ribet sebetulnya, enggak rumit dalam hidup ini karena ada Allah yang Maha dekat, yang Maha kuasa, yang memiliki segala-galanya, yang senang kalau kita menyebut namanya. Jelas? Yang senang kalau kita meminta hanya kepadanya, mau pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua bahasa milik Allah. Hanya bedanya kalau kita pakai bahasa Al-Quran, kita sudah pakai bahasa yang Allah sendiri yang katakan. Al-Quran kan kalam Allah. Jadi mustajabnya beda. Bedanya kalau kita pakai doa Rasulullah, maka kita sudah mengikuti sunnah Nabi. Tapi kalau belum sanggup berdoa dengan kalam Allah dan hadis Nabi, maka bahasa Indonesia juga ciptaan Allah. Bahasa Inggris juga ciptaan Allah. Kita bisa memohon kepada Allah. Yang penting hati kita yakin. Jadi alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu berdiri, duduk, berbaring, kita tuh ingat ini Allah Maha melihat. Allah Maha dekat. Jadi bisa curhat setiap saat. Mau tidur, ya Allah, terima kasih atas semua nikmat. Alhamdulillah, sekarang saya mau tidur. Tidurkan saya ya Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Enak. Lapar tuh ya Allah, saya lapar. Sambil cari makanan tuh ya. Sendal nggak ada juga. Wah ya Allah, saya lupa nyimpan di mana. Nah Allah kan mendengar dan suka itu. Ya Allah, wahai yang Maha tahu, saya lupa. Ampun, saya lupa nyimpan. Mau ulangan, ya Allah, Engkaulah pemilik ingatan saya. Mudahkan, ya Allah. Kan Allah Maha mendengar. Betul tidak? Sakit lagi mulas, nggak ada obat, ya Allah, saya lagi mulas. Ampun, kalau semua ini diundang oleh dosa saya. Nanti Allah mengilhamkan. Pernah suatu saat sakit gigi ya, jam 2 malam. Aduh, sakit gigi kan sakit yang dramatis ya. Udah sakitnya luar biasa, jarang ada yang nengok. Dan nggak enak ceritanya juga. Dan kalau dikirimin buah-buahan, udah sakit gigi, sakit hati, ya kan? Karena yang makannya yang jaga. Nah, sakit sama, aduh, di masjid nih. Mau ke apotek tutup. Dan sakitnya tuh yang, ya Allah, sampai keluar air mata. Tapi sampai sakit, ini teh dosa. Pasti diundang oleh dosa. Ampun ya Allah. Ditidurkan nggak bisa, ya karena sakit sekali. Aduh. Ya Allah, udah pasti diukur sakit ini. Tapi sakit sekali ya Allah. Nyari obat gak ada. Masya Allah. Itu jam 2 malam tuh di masjid tuh. Sampai, aduh ya Allah, ampun. Sambil ampun-ampunan sampai sakit tetap ya. Tiba-tiba ingat. Aduh, dulu pernah takdir ceramah di Jerman. Sakit gigi juga. Diberi obat oleh dokter di sana. Dan paten lah gitu ya. Dan ternyata obat itu tinggal 1. Pas dilihat di dompet, alhamdulillah ada, ya Allah. Itu mah oleh Allah dimaksimalkan dulu sakitnya, mungkin tobatnya, baru diingatkan, ingat. Dan kenapa disisakan 1? Ya, karena Allah tahu tanggal berapa kita bakal sakit. Dan tengah malam apotek sudah tutup. Aduh, itu ketemu apa? Allah, terima kasih.
hilanglah sakit. Udah diukur oleh Allah. Allah juga tahu tingkat sakit itu seperti apa, karena sakit itu ciptaan Allah juga, ya. Yang penting jangan mengaduhnya, tapi tobatnya, lalu yakinnya Allah akan menolong dan ditolong, hadirin. Karena Allah tahu kita lagi kesakitan. Allah tahu tidak? Tahu sampai air mata keluar. Ya, mungkin itu tebusan dari dosa. Berapa banyak orang yang tersakiti oleh mulut ini. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan ingat ya, bahwa keburukan apapun yang menimpa kita, itu diundang oleh keburukan. Makanya kalau ada masalah, perbanyaklah tobat. Jangan menangisi masalahnya, tapi tangisilah dosa pengundang masalah. Dan Allah tahu siapa yang menangisi dosanya, dan Allah tahu siapa yang menangisi masalah. Bedanya apa? Kalau menangisi masalah tidak ridho dengan ujian yang ada. Tapi menangisi dosa, dia ridho dengan ujian yang ada, karena tahu ujian ini adalah jalan kita bisa bersih dari dosa. Masya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah yang Maha Agung menolong kita agar selalu merasa dekat dengan Allah, karena memang Allah Maha dekat, sehingga tidak ada tempat kita bersembunyi untuk berbuat maksiat, dan kita puas hanya dengan penilaian Allah, tidak usah sibuk mencari penilaian makhluk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Qarib, wahai yang Maha dekat, karuniakan kepada kami hati yang yakin sekali bahwa Engkau Maha dekat, Engkau Maha mendengar, Engkau Maha tahu segala-galanya, Engkau Maha kuasa atas segala sesuatu. Sehingga hati ini tidak berharap pertolongan kecuali hanya harap darimu. Hati ini tidak memerlukan penilaian siapapun selain hanya penilaianmu, ya Allah. Puaskan hati ini hanya dengan ditatap olehmu, ya Allah. Sehingga tidak sibuk dengan ingin ditatap makhluk-makhlukmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang istiqomah, hakul yakin padamu sampai akhir hayat, husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Terima kasih para pemirsa, mudah-mudahan kita hakul yakin Allah Maha dekat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.